Understanding the BCCT curriculums. Beyond Center and Circle Terms, or BCCT, is an early teaching method for children developed based on theoretical research and experience. This method is a further development of the Montessori-Hexcope method and the Reggio Emilia method. This method was developed over 33 years by the Creative Center for Children Research Training or CCCRT in Florida, USA. BCCT learning was discovered by Dr. Pamela Phelps, both for regular children and for children with special needs. Jadi pengertian BCCT ini merupakan metode pengajaran awal yang dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman. Metode ini merupakan pengembangan lanjut dari metode sebelumnya, yaitu metode Montessori-Hexcope dan metode Reggio Emilia. Metode ini dikembangkan oleh Dr. Pamela Phelps selama 33 tahun di Amerika Serikat, bertepatannya di Florida, yang diberikan kepada anak reguler maupun anak yang berkebutuhan khusus. Metode BCCT ini bertujuan untuk menstimulasi seluruh aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence dengan melalui permainan. Metode pendidikan BCCT dilaksanakan dengan menggunakan pusat, sudut, area untuk memberikan kesempatan anak bereksplorasi dan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Next materi is characteristic BCCT curriculums. 1. Child Center. The BCCT curriculum is designed taking into account the needs, interests, and development of early childhood children. Play-based. Develop a variety of skill, including cognitive skill, linguistic skill, social skill, and motor skill. 3. Structure and focus. This ensure that children learn and develop optimally. 4. Cover various play center. Has different learn focus, including role-playing center, manipulation center, reading center, and art center. 5. Integrate character values such as honesty, responsibility, cooperation, and respect. Karakteristik dari kurikulum BCCT ini, yang pertama yaitu berpusat pada anak. Pada kurikulum ini, anak-anak dapat memilih aktivitas yang disukainya dan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua yaitu berbasis bermain. Kurikulum BCCT ini menggunakan metode bermain untuk membantu anak dalam meningkatkan berbagai keterampilannya. Yang ketiga yaitu terfokus dan terstruktur. Kurikulum ini merancang berbagai kegiatan bermain yang memiliki tujuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat yaitu mencakup berbagai pusat bermain. Kurikulum BCCT ini menyediakan beragam permainan yang dapat dipilih anak, dan setiap permainan yang disediakan tentunya memiliki tujuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima yaitu mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Mengintegrasikan nilai karakter ke dalam seluruh kegiatan pembelajaran, anak dapat diajarkan untuk memiliki nilai karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Yang pertama, advantages of the BCCT curriculum. The advantages or benefits seen in this application are not only for children, but to the teacher can provide innovation in learning so that children will feel happy and teacher will definitely make more innovations of development so that his student can be even happier when learning takes place. Yang dimaksud dengan kelebihan atau manfaat yang terlihat
dalam pendekatan ini tidak hanya pada anak, tetapi pada guru. Guru dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran sehingga anak akan merasa senang, dan guru pasti akan membuat inovasi atau pengembangan lebih agar anak didiknya bisa semakin senang saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, number 2, disadvantage of the BCCT curriculum. These facilities and infrastructure are the responsibility of the school or management staff on the funds and tools that support the BCCT curriculum. Maksudnya yaitu dari beberapa angket yang disebar, sarana prasarana alat kelemahan yang banyak ditemui. Sarana dan prasarana ini merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah atau pengelola. Yang selanjutnya yaitu step in preparing the BCCT curriculum. Number 2, data collection. Pengumpulan data perlu dilakukan yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum. Number 2 yaitu penerapan pendekatan BCCT. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan pendekatan BCCT. Pendekatan ini mencakup tahapan-tahapan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan observasi dan wawancara. Yang keempat, melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, penyusunan kurikulum. Yang selanjutnya, melakukan implementasi kurikulum. Yang ketujuh, melakukan pengkodean. Yang selanjutnya, pendekatan sentra dan lingkaran. Dan yang terakhir, pendekatan konsiderasi. Implementation of BCCT curriculum. The Learning Center applies the concept of density and insight of play. The Play Center is a children's play area or area with various kinds of play equipment. This play equipment function as the environmental foundation necessary to develop student basic potential maximally and in balance in various aspects of their development. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kurikulum BCCT, yaitu pada proses pembelajaran. Model pembelajaran ini berada pada pusat permainan dan berada pada pusat lingkaran atau circle time. Dalam BCCT, anak didorong untuk bermain aktif sambil belajar di Learning Center. Pentingnya pembelajaran BCCT ini yaitu dengan kemajuan teknologi di era Society 5.0 dapat mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini, khususnya aspek keagamaan anak. Dengan penerapan BCCT, anak mempunyai ruang yang luas untuk bereksplorasi dan berpartisipasi aktif, serta tidak cepat bosan dengan materi yang diberikan. Seluruh rangka pembelajaran dipusatkan di pusat tersebut yang berjumlah jelas dan disusun dalam permainan dan kegiatan pembelajaran. Keberhasilan melalui metode kurikulum BCCT ini dapat diketahui dengan melihat hasil penilaian yang telah dilakukan oleh guru. Model pengajaran BCCT dilaksanakan dengan menggunakan pusat-pusat, sudut, area untuk membawa anak pada pengalaman bereksplorasi dan berintegrasi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kegiatan ini akan memicu anak untuk melakukan eksplorasi dan interaksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Berpikir dalam menganalisis kegiatan yang dilakukan, dan anak dapat berpikir dalam menganalisis kegiatan yang dilakukan sehari-hari.